Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali ke pelajaran informatika kelas 9 seperti pertemuan di kelas 9B. Pada hari ini kita akan belajar di bab 2, masih di bab 2, yaitu di berpikir komputasional. Cuman pada materi ini kita akan masuk dengan pengaplikasian berpikir secara komputasional dipadukan dengan materi coding. Materi coding yang ditekankan oleh pemerintah untuk disampaikan ke Anda semua. Materi coding yang bisa diterapkan di kegiatan materi berpikir komputasional, salah satu materinya adalah penerapan Scratch. Ada sebuah sistem aplikasi yang dinamakan dengan Scratch. Sistem aplikasi tersebut berbasis website dan juga offline installer maksudnya. Tapi semua komputer klien yang ada di lab ini sudah saya install Scratch secara offline, jadi kita leluasa untuk mempergunakannya. Scratch itu adalah sebuah sistem aplikasi yang bekerja mempergunakan logika-logika sistem komputasional nantinya. Karena di dalam sistem berpikir secara komputasional itu dijelaskan tentang algoritma tentang sebuah proyek. Jadi seperti itu. Perhatikan di sini untuk pembahasan kita sekarang adalah berpikir komputasional dalam penerapan coding dengan penerapan Scratch, dengan Scratch. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami konsep dasar. Siswa memahami konsep berpikir komputasional sebagai metode pemecahan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma. Siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kelas 7 kemarin, di materi kelas 7, kita sudah membuat diary activity. Diary activity dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Itu dengan mempergunakan algoritma waktu. Yang kelas 7-nya dengan apa, insya Allah sudah belajar tentang diary activity itu. Kemudian membuat program sederhana. Nah, ini di program ini siswa dapat membuat program sederhana menggunakan Scratch untuk menerapkan berpikir komputasional. Nanti kita konsep langkah-langkahnya, jadi ada algoritmanya. Nah, ini si gambar ini nanti mau sebagaimanakan. Jadi kita akan berpikir langkah demi langkah, step by step, supaya menjadi sebuah proyek yang berjalan yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa, mengembangkan kemampuan logika, kreativitas, dan pemecahan masalah melalui coding. Jadi Anda akan berpikir, berkreativitas, berpikir secara algoritma untuk yang kejadian yang kira-kira mau dibuat seperti apa. Tetap Anda akan membuat sebuah skenario. Seperti itu. Itu tujuannya ada 4. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk memformulasikan masalah dan solusi yang dapat dipecahkan oleh komputer. Konsep ini diperkenalkan oleh Jan Wing pada 2006. Nah, jadi pada dasarnya kesimpulannya adalah yang dinamakan dengan berpikir komputasional adalah berpikir memecahkan masalah dengan berpikir seperti halnya komputer, mengerjakan atau menyelesaikan masalah dengan langkah-langkahnya seperti itu. Selanjutnya, mengapa berpikir komputasional penting untuk kalian, maksudnya untuk siswa kelas 9 khususnya? Kenapa? Ada 3 alasan utama kenapa berpikir komputasional itu penting. Yang pertama, era teknologi. Nah, kemudian logika dan kreativitas. Yang terakhir adalah siap hadapi tantangan. Kita masuk ke era teknologi. Kunci menghadapi era revolusi industri 4.0. Sekarang kita berada di dalam dunia revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi society-nya lebih maju 1 titik ya. Dibandingkan dengan industri teknologinya sangat bergantung pada teknologi dan data. Revolusi industri mulai dari 1.0 di mana Alexander Graham Bell, Jovan, kemudian naik 2.0, mulai ada komunikasi jarak jauh dan sebagainya. 3.0 dengan adanya komputer tanpa internet. 4.0 sekarang komputer dengan jaringan dan sebagainya. Mungkin nanti akan ke depan kita
sudah tinggal 5.0 untuk Jepang sudah. Indonesia belum. Baru mau mempergunakan artificial intelligence sekarang. Gitu. Baru mau masuk ke ranah industri 5.0, tapi society-nya sudah sampai 5.0. Dengan apa? Banyak jejaring platform media sosial yang sudah kita kuasai, seperti apa? TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Masyarakat Indonesia itu sudah menguasai sosial society 5.0. Gitu. Kemudian logika dan kreativitas, membantu siswa berpikir secara logis, terstruktur dan paling penting kreatif dalam menyelesaikan masalah. Jadi di dalam berpikir komputasional, berpikir seolah-olah dikerjakan oleh sebuah sistem yang sistematis. Di dalam menyelesaikan masalah kita pun harus berpikir secara komputasional, memikirkan solusinya, memikirkan bagaimana memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil sehingga dapat diselesaikan dengan mudah. Itu adalah berpikir komputasional. Masalah yang kompleks dulu yang besar, kemudian kita pecah menjadi masalah-masalah kecil sehingga kita mudah menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah pola berpikir komputasional. Di sini dibutuhkan sebuah logika dan kreativitas kita dalam menerjemahkan sebuah masalah tersebut. Gitu. Tetap logikanya harus dipakai, naratif harus dipakai. Bagaimana kita bisa menggunakan logika dan kreativitas? Tentunya dengan banyak cara. Cara untuk mendapatkan banyak ide adalah dengan cara bergaul. Cara untuk mendapatkan banyak ide adalah dengan cara membaca, literasi. Pasti akan banyak ide, akan ada banyak pengetahuan baru ketika kita mendapatkan sebuah masalah. Jadi masalah itu adalah gerbang untuk ilmu pengetahuan yang baru. Siap hadapi tantangan, mempersiapkan kalian menghadapi berbagai tantangan kompleks di dunia digital dan teknologi masa depan. Jika kami tidak memfasilitasi Anda dengan sebuah ilmu tentang teknologi, Anda akan kelibas zaman. Anda akan terseret oleh zaman. Jadi harapan kami, harapan pemerintah, Anda itu bisa mengimbangi zaman dengan Anda mampu mengoperasikan sebuah teknologi atau menjadi pemikir untuk teknologi berikutnya. Dasarnya di sini, di tingkat SMP. Lanjutnya untuk selanjutnya ada jenjangnya lagi, SMA, kemudian di university dan sebagainya untuk tingkatan-tingkatan yang lebih lanjutnya lagi. Jadi mengapa berpikir komputasional itu penting? Karena ini ada 3 hal utama yang harus Anda kuasai untuk menghadapi era digitalisasi global. Oke, tujuannya besar. Nah, sekarang kita lebih spesifik mengenal ke dalam sistemnya yang akan kita pergunakan. Sistem yang akan dipergunakan untuk di tingkatan SMP, kita tidak mempergunakan coding yang rumit-rumit, tidak. Kita pergunakan coding yang sederhana saja. Supaya apa? Tujuannya memicu Anda untuk berpikir logis. Tujuannya memicu Anda untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi memicu otak Anda supaya Anda itu bergerak produktif, memikirkan ini solusinya seperti ini. Kira-kira kalau ini dikasih A, hasilnya harus B. Dikasih B, harus D. Nanti ada logika-logika yang dipakai. Maka Scratch ini merupakan sebuah media yang sederhana yang dapat dipergunakan dalam materi berpikir komputasional di tingkat SMP. Scratch adalah bahasa pemrograman visual dengan berbasis blok. Dirancang khusus agar mudah dipahami oleh pemula. Jadi kita tidak menggunakan bahasa pemrograman, tidak. Tapi kita akan menggunakan blok-blok seperti puzzle. Gitu. Blok-blok perintah. Pemrograman coding dasar. Mudah-mudahan setelah Anda mempelajari coding dasar, Anda tertarik untuk melanjutkan coding lanjutan. Akhirnya apa? Anda menjadi seorang programmer Indonesia yang dapat kami andalkan. Ingat, Indonesia itu adalah budaya programmer. Budaya programmer, luar biasa Indonesia. Alasannya mengapa Scratch ya? Tadi saya tanyakan kenapa Scratch yang dipakai? Alasannya ada 3. Yang pertama, sangat cocok untuk belajar konsep dasar pemrograman dan berpikir komputasional tanpa perlu menghafal
sintaks ya, tanpa perlu menghafal sintaks rumit tidak. Kemudian digunakan secara luas di dunia pendidikan di seluruh dunia untuk mengajarkan algoritma, logika, dan kreativitas. Selanjutnya, memungkinkan kalian membuat cerita interaktif, games, dan animasi dengan cara yang menyenangkan. Itu sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita bisa membuat produk kemudian itu adalah hasil kita, itulah kepuasannya. Nah ini kami ingin Anda itu lebih. Ketika kita punya fasilitas yang wah seperti ini, kenapa kita tidak manfaatkan? Ya seperti itu. Kita tinggal pembagian dan konsep dasar Scratch yang perlu kita kuasai ini. Yang pertama, blok perintah. Nanti kita buka tampil Scratch-nya ya, supaya kita paham ya. Yang pertama adalah blok perintah. Instruksi program yang bisa digabungkan seperti potongan puzzle. Ada nanti blok perintah. Kemudian langkahnya variabel. Penyimpanan data angka atau teks yang bisa berubah-ubah seperti skor atau nama. Variabel di dalam blok, ada variabel di dalam blok puzzle-nya ada. Kemudian event kejadian. Kapan program akan dimulai atau merespons sesuatu? Contohnya ketika bendera hijau kita klik, kita ada bendera hijau, kita kasih respon. Ketika bendera hijau kita klik, gambar ini akan berbicara halo, misalkan. Atau mengeluarkan teks halo, gitu. Ketika bendera hijau itu kita klik. Kita kasih lagi perintah lagi. Ketika bendera hijau itu saya klik, setelah dia mengucapkan halo, dia akan bergeser 20 titik ke depan. Misalkan seperti itu. Jadi bahasanya tidak mempergunakan bahasa coding yang ribet, tidak, tapi kita mempergunakan bahasa coding dasar. Dan mudah-mudahan itu menjadi pemicu untuk Anda menguasai atau Anda memahami bahasa coding selanjutnya. Kemudian operator digunakan untuk proses matematika. Misalnya kita membuat sebuah games matematika, misalkan 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Ketika dijawab 2 maka jawabannya salah. Misalkan bisa disalahkan seperti itu, karena jawabannya betul. Misalkan jawabannya salah, kok salah? Dijawab ada apa ini? Kenapa salah? Kenapa yang jawabannya begitu. Jadi kita bisa buat imajinasi nantinya. Paham maksudnya? Contoh penerapan berpikir komputasional dengan Scratch. Membuat animasi, mengatur urutan gerakan karakter dan merubah latar belakang. Membangun game labirin, menerapkan algoritma untuk gerakan dan kondisi. Mengetahui kuis interaktif menggunakan percobaan. Jika benar, lakukan ini. Jika salah, lakukan itu. Itu banyak. Yang dilakukan di Scratch itu banyak. Nah, ini ada studi kasusnya. Membuat game labirin di Scratch untuk studi kasusnya ya. Yang pertama, langkah pertama, rancang peta labirin. Kita buat rancangan peta labirinnya dulu. Ini adalah tahap dekomposisi awal, memvisualkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian langkah keduanya, buat sprite dan kontrol gerak. Menerapkan algoritma, berarti algoritma itu apa? Ya. Menerapkan algoritma sederhana untuk menggerakkan karakter di dalam labirin. Misalkan kita buat desain blok labirinnya, wah cabang. Kemudian kita buat algoritmanya. Karena di depan ada belokan ke bawah, berarti maju 10 langkah. Kita buat labirin sepanjang 10 langkah. Kemudian dari belok ke bawah 10 langkah. Belok ke bawah 10 langkah. Berarti cabang ada kanan kiri. Mau digerakkan ke kanan, mau digerakkan ke kiri. Berarti kita buat masalah besar itu dengan peta labirinnya baru kita sederhanakan dengan algoritma. Langkah ketiga, tambahkan aturan menang dan kalah. Menangnya seperti apa, kalahnya seperti apa. Anda harus berpikir, gak mungkin game tanpa ada pemenang. Dan gak mungkin game kalah melulu. Ya kan? Anda harus berpikir, wah
menang kalau dapat bendera. Berarti Anda harus ciptakan apa? Bendera sebagai kunci kemenangan. Kalau kalah Anda apa? Yang paling mudah? Waktu habis. Bisa nggak? Bisa kan? Anda sudah bisa berpikir ke sejauh itu, berarti Anda sudah mulai berpikir komputer. Uji coba dan perbaiki. Acak-acak. Wah, nyampe. Berarti apa? Ada yang salah. Cari titik kesalahannya. Dan itu adalah tugas seorang pembuat. Manfaatnya nih, manfaat menguasai berpikir komputasional dan Scratch. Yang pertama, meningkatkan kemampuan problem solving. Kalian akan lebih sistematis dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah terbiasa menjadi seorang programmer, membuat sebuah rancangan yang didesain berdasarkan algoritma, Anda diharapkan terbiasa memecahkan masalah. Jadi Anda sudah berpikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, masuk sekolah jam 6. Berarti itu adalah masalah besarnya. Betul? Berarti kita harus atur algoritmanya supaya masalah besar itu tidak terasa besar. Berarti jam bangun saya harus dikurangi. Dari jam 5 dikurangi ke jam 4 gitu. Jam sarapan saya berarti yang biasanya jam 6 saya tarik menjadi sahur. Paham maksudnya? Jadi masalah besarnya adalah berangkat sekolah jam 6, kemudian kita pecah menjadi masalah-masalah yang kecil supaya kita mudah dalam melaksanakan tugas tersebut. Itu tujuannya. Kan di dalam Scratch pun dipikirkan, oh ini masalah besarnya labirin. Setelah labirin, saya harus menentukan karakternya, saya harus menjalankan karakternya ke sebelah mana, saya harus membuat endingnya seperti apa, kalau menangnya seperti apa, kalau kalahnya seperti apa. Itu maksudnya Anda harus dituntut berpikir kritis, berpikir memecahkan masalah, problem solving, gitu, memecahkan sebuah masalah. Itu. Jadi sebetulnya yang mendewasakan kita itu adalah masalah. Kalau kita tidak pernah punya masalah, maka kita akan menjadi anak-anak terus. Tapi kalau kita ingin menjadi dewasa, otomatis akan mendapatkan masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Pak, gimana kalau lari dari masalah? Bukan solusi. Ketika kita lari dari masalah itu namanya membuat masalah yang baru. Paham maksudnya? Kemudian memicu kreativitas. Stres memungkinkan kalian berinteraksi tanpa batas dalam membuat proyek digital. Yang penting kamu punya ide besarnya dulu. Kemudian mempersiapkan karir masa depan. Membuka pintu ke berbagai bidang di teknologi dan sains yang sangat dibutuhkan. Yang keempat, peluang kompetisi. Kalian berpotensi mengikuti kompetisi coding dan robotik nasional maupun internasional. Jadi sebagai basic dasar. Ya. Nah, kesimpulan. Ini kesimpulannya nih. Berpikir komputasional dan coding dengan Scratch bukan hanya tentang belajar komputer, tapi melatih cara berpikir yang sistematis dan kreatif. Mari kita kuasai skill ini untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh inovasi. Itu aja tadi. Yuk, bareng-bareng kita belajar berpikir ini. Ketika kita punya masalah, kan ingat kita didewaskan oleh masalah. Aduh, ini anak kesiangan terus, masalah bukan? Buat solusinya, otomatis gitu kan? Apa? Absensi lagi, betul kan? Aduh, ini anak bolos terus, pecahkan masalahnya. Kumpulkan nomor kontak orang tua. Ketika dia bolos, buat sistem otomatis untuk panggil orang tua. Itu masalah. Dimulai dari masalah besar, kita kerucutkan menjadi masalah itu seolah-olah masalah kecil dan mudah. Itu pada proses penyelesaiannya. Oke, paham maksud saya? Oke, kita coba tadi. Nah, ini sampai sini. Ada yang tanyakan tentang Scratch? Kita mulai praktek.
Nah, ini ada di tiap komputer ada shortcut Scratch. Ini shortcutnya seperti ini. Ya, di komputer. Yuk kita mulai buka Scratch. Double klik. Jadi pegang mouse-nya jangan ragu-ragu. Kalau pegang mouse itu jangan kayak pegang jiji. Ini pegang jiji ya. Pegang mouse itu gini. Oke, jadi pegang mouse itu seperti coba pegang dulu. Itu yang masih restart di situ nyala, pindah ke sini. Gak bisa apa? Klik. Oh, masih. Tunggu. Kliknya gini ya, tik atau klik kanan, kemudian open atau run administrator. Ada? Bisa dibuka? Loading, nggak apa-apa. Berarti kalau loading nanti juga nyala. Yang bawah, klik yang bawah. Kayak gitu, kemudian ya. Klik. Tunggu dulu. Nanti dulu dia double klik lah. Tunggu dulu sampai nyala. Sok ini buat nyala. Nah, double klik di sini. Tunggu sampai benar-benar nyala. Itu kanan open. Nah, tunggu sampainya nyala. Ini udah nyala. Oke. Ini udah nyala. Yang ada kendala mana? Belum nyala. Coba diklik kanan. Klik kanan. Belum. Sampai benar-benar klik. Iya. Klik kanan open. Sabar. Yang masih loading juga sabar. Tapi itu komputernya belum diperbaiki. Yang masih loading sabar ya. Oke, saya jelaskan. Kalau yang masih loading mohon sabar. Bisa nyambung belajarnya nanti. Nanti komputernya juga bisa saya perbaiki lagi. Perhatikan baik-baik di gambar. Ada 3 layar. Ya, ada 3 layar. Tadi dijelaskan apa di sini? Blok perintah, variabel, event, dan operasi. Nah, gitu. Nah, ada 3 layar. Yang pertama adalah layar blok perintah. Ini sintak ya, blok perintah. Kemudian di sini ada layar untuk memasukkan perintah ke sini. Kita mengerjakan petinya di sini nanti. Ini adalah kumpulan dari blok perintah. Ada beberapa menu di blok perintah sudah dipasing-pasing. Nah, kalau kamu bingung dengan bahasanya, kita ubah bahasanya di sini. Di gambar global, kemudian Anda ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, rubah dengan bahasa Indonesia. Ini adalah blok perintah. Kemudian di sini nanti untuk menempatkan sintaksnya. Dan di sini adalah tempat tampilan gerak layout hasil dari proses kerja sintaks. Oke, paham? Di layar komputer sama? Sama. Baik. Nah, di layar komputer di bagian blok kode ada 3 bagian. Yang pertama ada kode. Ini kodenya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kode. Kemudian ada custom dan suara. Nah, di custom kita bisa mengcustom gambar karakternya. Tangannya mau diangkat sedikit boleh.
Kakinya mau diperpanjang sedikit boleh. Ya. Kemudian di sini ada di bagian suara. Di bagian suara, oh ini maaf, soalnya di sebelah sana. Jadi ketika kita play, maka akan memberikan efek suara sesuai dengan karakternya. Ini karakternya suaranya miau, miau, miau. Ya, itu kita bisa panggil perintahnya. Ya, ada yang mijit ya. Oke, baik, kita ke kode lagi. Oke, jangan dulu sini, kita belajarnya sampai nanti. Biar Anda paham. Oke, biar Anda paham. Kemudian di sini, di bagian kode ini, kita bisa berikan perintah. Ini kan ada kejadian, ada gerakan, tampilan, suara. Nanti biar Anda nggak bingung. Dan saya juga nggak bingung menjelaskan. Oke, Pak? Oke. Ini ada gambaran tampilan karakter. Di sini ada karakter kucing. Nah, di bagian karakter ini, di sini itu ada banyak karakter yang sudah disediakan. Atau nanti kita bisa upload sendiri karakter yang kita inginkan. Ya, misalnya kita lihat karakternya di sini. Kelihatan di situ ada? Oh, banyak karakternya. Kita tinggal sesuaikan karakternya. Tapi untuk sementara saya masih menggunakan karakter kucing. Nah, kemudian di sebelah sini latar. Ada latar belakang untuk background colors ini. Ya. Banyak latarnya. Jadi misalkan gini, saya mau pakai blue sky biar lebih netral. Bisa dia dijadikan kucing terbang bisa. Kita cari ya. Kita jadikan kucing lari bisa. Itu maksudnya. Kita misalkan kita geserkan si kucingnya. Kita jadikan kucing jalan saja, terbang. Bisa. Ya. Jadikan kucing jalan. Nah, baru nanti kita kasih perintah-perintah sederhana. Disinilah kita mulai berpikir merancang algoritma. Mau diapain si kucing itu? Mau disuruh lari, mau disuruh bolak-balik, mau disuruh jungkir-jungkir. Nah, gitu saja. Kita mulai berpikir imajinasi. Nah, saya mau buat konsep apa ini? Saya mau buat 2 kucing Kemudian kucing satu dengan kucing satu nanya, halo, siapa nama kamu? Nama saya kucing garong. Bebas kan? Nah, tinggal kita kasih perintah. Saya kasih contoh perintah sederhananya seperti ini. Kita kasih masuk kejadian dulu di sini. Nah, di menu kejadian di sini ada daftarnya. Tarik ke sini. Ketika saya pijit bendera, diklik, maka dia akan merespon bendera ini. Ya. Terjemahkan. Ketika dipijit bendera hijau, maka dia akan merespon. Responnya seperti apa? Saya mau dia misalkan tampilan. Nah, misalkan dia mengucapkan halo, kita tempelin ke sini. Nyambung kan? Jadi imajinasi kita yang dipakai. Misalkan tulisannya bukan halo, tapi kita ganti di sini. Misalkan kita ganti tulisannya. Halo, saya kucing Scratch. Saya kucing Scratch misalkan. Nah, dengan perintah apa perintahnya? Di sini lihat. Ketika bendera hijau diklik, maka kucing ini akan menampilkan dialog. Halo, saya kucing Scratch. Coba. Maka kita klik benderanya. Klik. Halo, saya kucing Scratch. Maksudnya gitu. Paham maksudnya? Nah, misalkan saya mau dicoba lagi. Kita stop dulu. Setelah dia bilang halo saya kucing Scratch, saya mau buat pertanyaan lagi di sini. Misalkan ininya cuma yang 2 misalkan. Bos, misalkan 2 detik ya.
Karena ini ada angkanya 2 detik kan? Berarti setelah 2 detik dia akan hilang tulisannya. Kan? Halo, ayo kita belajar. Misalkan, kemudian setelah itu dia mikir. Misalkan, ya, setelah dia mikir, bagaimana caranya, gitu kan? Langsung kasih katakan bagaimana memulainya, bagaimana memulai misalkan. Coba kita uji coba di sini. Halo. Bagaimana memulainya? Gitu maksudnya. Oke. Jadi sintaks ini kita rancang sebagaimana yang kita harapkan nantinya. Kita harus berpikir imajinasi tentunya. Anda harus mengeksplor dulu, membedah dulu isi daripada tiap komponen kode blok ini. Ada apa saja? Itu kalau kita tampilan, ya kan? Dan kita kasih kejadian. Kita misalkan mau dibuat gerak nih. Kita mau kasih buat gerak nih. Karena kita buat gerak sensor warna kontrol kemudian gerak. Nah, gerak langkah misalkan gerak langkah 10, gerak langkahnya kita ubah jadi 50 misalkan. Contoh ya, kita coba tes. Halo, ayo kita belajar. Dia bergerak ekstra. Ya kan, ada gerakannya nggak kelihatan kan? Geser nggak? Tapi terlalu jelek gitu kan? Terlalu goncang gitu kan? Nah, dengan menu digerakkan ini, baru Anda coba eksplorasi. Jadi ketika kita mengekspor, kunci daripada membedah sebuah proyek, membedah sebuah program, kuncinya satu. Jangan takut salah, jangan takut rusak. Karena kalau kita salah, kita bisa delete dan kembalikan lagi ke awal. Paham? Jadi untuk pertemuan ini kita akan coba untuk Anda khususnya membedah atau mengekspor icon kode biar Anda tahu ini fungsinya kemana gitu maksudnya. Oke, paham? Oke, kalau Anda sudah paham, Anda boleh mulai dari karakter si kucing yang di default itu. Jangan diganti dulu, ya. Biar karakter si kucing itu Anda kasih background belakangnya terserah Anda, kemudian Anda kasih imajinasi sederhana Anda. Project itu yang kali ini akan saya lihat. Oke? Sampai sejauh mana pemahaman Anda? Baru kita akan masuk ke dalam sebuah project yang mempergunakan algoritma. Oke, silakan coba. Pak. Yuk. Oke, silakan Anda explore dulu ya. Explore dulu sesuai dengan imajinasi Anda dulu deh. Sambil mengenal fitur-fitur di kode blok ya. Sambil mengenal fitur, coba Anda explore dulu. Jangan ada. Jadi ini saya perbaiki lagi. Oke, jangan tengok orang lain kalau bertanya boleh. Ini gimana caranya? Pak, kalau saya kasih suara boleh nggak? Boleh. Ketika misalkan buat cara satu lagi, ketika kucing satu ketemu dengan kucing dua, maka dia bilang boleh. Silakan dicoba-coba. Oke, itu materinya. Sekarang Anda coba ekspor.
Saya tutup dulu materi ini, nanti saya sebagai fasilitator Anda ya. Oke, saya tutup dulu untuk materi stresnya. Subhanakallah mau bihamdika, kita lain dalam tasawuf terutama tubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.